Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan sore ini, setelah melakukan kunjungan ke rumah sakit ini, Wakil Presiden didampingi oleh Pak Gubernur dan Ibu Wali Kota akan memberikan keterangan terkait dengan kegiatan ini, dan mungkin juga nanti akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, silakan ya. Tapi mungkin terlebih dahulu masalahnya terkait dengan apa yang menjadi fokus kunjungan. Silakan pada Bapak Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya sore hari ini bisa berkunjung ke Rumah Sakit Kota Wongsonegoro. Wongsonegoro. Ini rumah sakit yang cukup representatif. Saya mengapresiasi rumah sakit ini. Pertama, pelayanannya sudah dilakukan secara digital, ya, dan bahkan ada menggunakan robot untuk memandu ke arah mana pasien itu, ada pengunjung untuk bisa ke mana, ruangan mana, itu dipandu oleh robot. Ini saya kira sudah. Kemudian juga ada perpaduan antara pelayanan yang sifatnya modern, ya, dan tradisional. Jadi ada juga akupunturnya, ada pijit, ada jadi akupuntur, ada pijit anak bayi juga. Jadi ada pelayanan-pelayanan yang juga tradisionalnya. Bahkan ada jamu, Pak. Ada jamunya disediakan juga tadi saya lihat. Kemudian saya lihat juga bahwa pelayanannya selain kuratif, ya, pengobatan, ada juga yang rehabilitatif. Bahkan yang sifatnya preventif promotif itu dilakukan bekerjasama dengan puskesmas. Jadi yang kan puskesmas untuk yang sifatnya rehabilitatif dan kuratif dilakukan di sini. Jadi ini saya kira, oleh karena itu ruangannya cukup bersih, ya, tidak kumuh, ya. Ini saya kira salah satu rumah sakit yang saya apresiasi. Tinggal nanti kita harapkan ada peningkatan lagi. Ya, saya dengar tadi akan dibangun lagi 12 lantai lagi untuk memberikan pelayanan, ya, dengan cara-cara yang modern. Bahkan sudah dilengkapi dengan MRI 3 Tesla, ya, dan kita harapkan MRI ini nanti yang lebih besar lagi sehingga bisa melayani itu. Kemudian cuci darah, ya, juga sudah dilengkapi. Jadi secara keseluruhan cukup representatif, dan saya berharap dengan nanti dibangunnya 12 lantai sehingga pelayanan ada juga untuk kelas 3, ada yang juga untuk eksekutif. Jadi ada pelayanan untuk berbagai tingkat fasilitas yang disediakan. Itu kesimpulan dari apa yang tadi saya lihat. Dan kita harapkan nanti dengan dibangunnya 12 lantai lagi tentu pelayanan akan lebih optimal. Saya kira begitu, Bu Wali. Oke. Ya, cukup, Pak. Ya. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan dari apa yang menjadi fokus kunjungan Pak Pres? Saya, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Wapres, saya Lisio dari Detikom. Pak, tadi saya sempat mendengarkan penjelasan dari Pak Direktur terkait fasilitas untuk anak. Tadi juga dijelaskan bahwa ada perawat yang sengaja mengenakan pakaian yang tidak menimbulkan rasa takut kepada anak. Nah, dari concernnya terhadap anak ini bagaimana Pak Wapres melihatnya dari pelayanan rumah sakit ini, Pak? Terima kasih. Ya, saya lihat nanti Pak Direktur Rumah Sakit, Direktur. Tapi saya melihat bahwa ada semacam pendekatan yang lebih lebih baik dengan anak, sehingga menghilangkan trauma anak di rumah sakit.
dengan berpakaian badut, dengan cara-cara pelayanan yang lebih ramah anak. Nah, saya kira untuk lebih lengkapnya saya minta Pak Direktur. Ya. Terima kasih. Jadi inovasi yang dilakukan di RSWN sebagai rumah sakit yang ramah anak untuk menunjang program dari pemerintah Kota Semarang, maka kita melihat bahwa banyak anak-anak datang ke rumah sakit itu trauma, takut dulu sebelum ke rumah sakit. Nah, setelah kita melakukan dengan berbagai hal seperti perawatnya memakai pakaian-pakaian badut yang humanis, kemudian melakukan cerita setiap siang kepada pasien-pasien anak, dan dalam hal tertentu memakai pakaian badut, itu ternyata itu sangat menyenangkan bagi anak, sehingga anak tersebut tidak takut, tidak trauma ketika berada atau mau ke rumah sakit. Demikian. Oke, kalau nggak ada yang lain, masih ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Bisa isu lain, Cak? Ya, silakan. Oke. Saya Ragil dari Radio El Sinta. Pak, tahun 2024 Indonesia pemerintah akan mengimpor beras sekitar 5 juta ton untuk selama 2024. Ini apa menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah krisis pangan, sementara untuk program nasional food estate pun juga masih belum berhasil. Terus yang kedua, di tengah tahun politik, dinamika politik ini diharapkan ormas Islam itu kan memberikan kesejukan, harmonisasi baik internal maupun eksternal. Isunya saat ini PBNU itu ada indikasi atau ada yang menilai pecah karena ada tokohnya yang dinonaktifkan karena terafiliasi oleh politik. Sebagai sesepuh, Pak Wapres, apa nasihatnya Pak Wapres? Terima kasih. Apa maksud yang kedua? Yang kedua, ada tokoh NU yang dinonaktifkan di PBNU Ya, di tengah gejolak politik. Oh Iya, ya. sebagai sesepuh, apa nasihat Ya, Pak ya, Wapres? Terima kasih. Ya, pertama ya, itu sifatnya antisipasi. Ya, belum tentu dilaksanakan, tapi dilihat kalau memang dalam rangka mencukupi, kalau terjadi memang itu panennya kurang bagus, memang ada kekurangan dalam rangka mencukupi penyediaan. Artinya kalau itu terpaksa itu dilakukan ya dalam rangka itu, dan kita akan lihat panen-panen yang akan terjadi ini seperti apa, nanti berapa. Nah, antisipasinya itu kalau akibat daripada El Nino ini ya, kalau terjadi seperti yang dikhawatirkan berarti harus mengimpor sampai 5 juta. So, kalau tidak tercukupi jadi masalah. Jadi masalahnya nanti kita lihat dalam keadaan yang dimana kita menghadapi itu. Itu saya kira itu soal impor beras. Itu, ya kalau kita bukan karena situasi yang sekarang ini ya, karena adanya El Nino itu kan terganggu. Nah, seberapa nanti terganggunya? 5 juta itu antisipasinya. Barangkali itu ya, siap-siapnya begitu. Kemudian yang kedua soal memang kan aturan di NU itu kalau ada yang lewat langsung itu harus dinonaktifkan. Itu konsekuensi. Jadi sebenarnya sampai dengan selesainya urusan pemilu. Jadi saya kira tidak menjadi masalah ya, karena itu memang dia kan walaupun tidak dinonaktifkan dia sibuk kan. Ya, tetapi kebetulan memang ada aturan seperti itu supaya fokus. Kalau dia itu ada yang aktif di di kontestan menjadi apa, nah, itu tuh dibiarkan, dinonaktifkan semua sampai dengan selesainya. Nah, saya kira tidak berdampak apa-apa. Oke, silakan ada yang lain. Terima kasih Pak. Mohon izin, saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com Pak. Ya, silakan. Mau tanya Pak terkait dengan pemilu. Ini kan ada rencana Pak Mahfud MD mundur dari Kemenko Polhukam sebagai Menko Polhukam. Nah, ini antisipasinya gimana Pak ke depan terkait dengan situasi pemilu ini gitu kan. Artinya kan nanti kalau ketika Pak Mahfud mundur kan posnya akan kosong. Apakah hal itu juga sudah didiskusikan dengan Pak Presiden Pak?
Ya, Bagaimana tanggapannya? Terima kasih Pak. Saya kira seperti dikatakan Presiden, ya kalau seseorang mau mundur kan memang haknya ya. Seorang menteri mundur itu kan haknya, artinya tidak ada masalah. Nah, nanti kalau memang terjadi mundur, apakah akan diganti atau dijabat sementara, itu nanti hak prerogatif Presiden. Nanti Presiden akan mempertimbangkan apa memang perlu Menko baru atau sementara dijabat saja oleh sampai akhir. Itu nanti itu hak prerogatif Presiden yang menentukan, saya kira. Ya. Apakah kerja kabinet akan terganggu dengan mundurnya itu? Ya, saya harap tidak terjadi gangguan, karena kan pertama karena itu kan memang hak seorang menteri mundur, dan tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif, yang tahu persis persoalan yang berkait dengan Polhukam. Karena itu saya kira tidak akan terlalu mengganggu lah, ya, saya kira. Oke, silakan. Cukup ya, saya kira ya. Oh. Bola ini ceritanya. Pertama kita syukurlah ya. Apapun, walaupun lolosnya itu karena orang lain ya, tapi lolos itu sudah sesuatu yang ya prestasi yang kita syukuri ya. Ya, kan belum pernah masuk. Ya, ini masuknya saja sudah syukur. Jadi kalau nanti bermain, kalau sampai bisa memenangkan satu permainan saja, itu luar biasa. Andai kata kalah pun ini kita merupakan pengalaman. Pertama, mana Indonesia masuk 16 besar Piala Asia. Itu pengalaman baru dan menjadi, saya kira, pengalaman yang berharga untuk nanti ke depannya. Jadi saya kira itu satu hal yang kita anggap prestasi yang bisa dicapai. Bagaimanapun kita peroleh itu. Ya, bisa main di 16 besar itu sudah luar biasa. Ya, 50-50 saja. Kita lihat di lapangan nanti ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Dah, saya kira Cukup ya? ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.